Septia Dewi Utami sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode biasanya selama 1 tahun. Dan juga ada tujuan pendapatan nasional seperti tujuannya menggambarkan tingkat ekonomi yang telah dicapai dan dinilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, dan tingkat kemakmuran yang dicapai suatu negara. Beberapa faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan nasional, seperti kualitas SDM, tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Dan ada juga keadaan SDA. Semakin banyak SDA suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Dan yang terakhir ada juga ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengelola sumber daya melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita bahas komponen pendapatan nasional. Yang pertama ada GDP atau Gross Domestic Product. Gross Domestic Product adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam bentuk barang atau jasa di dalam batas wilayah tertentu pada suatu negara selama setahun. GDP sendiri memiliki rumus yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua ada GNP atau Gross National Product. Gross National Product merupakan nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam 1 tahun. GNP memiliki rumus yaitu pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga yaitu Net National Product atau NNP. NNP ini merupakan nilai produk yang dihitung dengan cara mengurangi GNP dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. NNP memiliki rumus yaitu GNP dikurangi depresiasi. Yang keempat ada NNI atau Net National Income. Net National Income merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI memiliki rumus yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima ada PI atau Personal Income, merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam suatu masyarakat negara, misalnya seperti gaji karyawan. PI ini memiliki rumus yaitu NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Yang terakhir ada Disposable Income. Disposable income merupakan pendapatan yang siap digunakan untuk membeli barang atau jasa konsumsi, dan sisanya digunakan untuk menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. DI sendiri ini memiliki rumus yaitu PI dikurangi pajak tidak langsung. Selanjutnya kita bahas contoh soal. Perhatikan data berikut dalam triliun rupiah. Diketahui GDP sebesar 1.600 triliun, penyusutan sebesar 120 triliun, pajak langsung sebesar 240 triliun, pajak tidak langsung sebesar 90 triliun, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri sebesar 80 triliun, pendapatan warga negara asing di Indonesia sebesar 140 triliun. Berdasarkan data di atas, hitunglah besar NNI. Jadi langsung kita cari GNP dengan rumus GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. 1.600 dikurangi 140 dikurangi 80. Dengan total 1.540 triliun rupiah. Yang kedua, langsung kita cari NNP dengan rumus GNP dikurangi penyusutan. Sama dengan 1.540 dikurangi 120 dengan total 1.420 triliun rupiah. Nah, karena NNP sudah diketahui, kita langsung cari NNI. Dengan rumus NNP dikurangi pajak tidak langsung. Sama dengan 1.420 dikurangi 90 dengan total 1.330 triliun rupiah.
Selanjutnya kita bahas metode perhitungan pada pendapatan nasional. Metode perhitungan yang pertama yaitu pendekatan produksi dengan rumus yaitu Y sama dengan Q1P1 ditambah Q2P2 ditambah QNPN. Lanjut saya bahas contoh soal di mana soalnya diketahui data harga barang dan jumlah dan diproduksi pada negara ABC pada tahun 2016 sebagai berikut. Jaket dengan harga 250.000 sebanyak 10.000 barang, sepatu seharga 350.000 sebanyak 15.000 barang, tas harga 100.000 sebanyak 11.000 barang. Karena di sini terdapat 3 barang, jadi rumus mengikuti sampai Q3P3. Langsung kita masukkan pada rumus yaitu Y sama dengan Q1P1 ditambah Q2P2 ditambah Q3P3. Y sama dengan 10.000 dikali 250.000 di mana Y sama dengan 10.000 kali 250.000 di mana itu merupakan jaket, 15.000 dikali 300.000 di mana itu merupakan sepatu, ditambah 11.000 dikali 100.000 di mana itu merupakan tas. Lalu dijumlahkan dan ditemukan hasilnya sebesar 8.850 juta. Metode perhitungan yang kedua yaitu pendekatan pendapatan dengan rumus Y sama dengan R atau sewa ditambah W atau upah ditambah I atau bunga modal ditambah P atau laba. Untuk contoh soal, pada periode awal tahun 2017 diperoleh data sebagai berikut. Sewa sebesar 400 juta, upah yang diterima per individu sebesar 300.000, profit pengusaha mencapai 450 juta, ekspor luar negeri sebesar 650 juta, bunga pemilik modal sebesar 350 juta, impor luar negeri sebesar 230 juta. Karena ditanya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan, jadi kita jawab dengan rumus R ditambah W ditambah I ditambah P. R sebesar 400 juta ditambah W sebesar 300.000 ditambah I sebesar 350 juta ditambah P sebesar 450 juta dengan total 12.300.000. Metode perhitungan pendekatan pengeluaran. Dengan menggunakan rumus pendekatan nasional sama dengan nilai konsumsi ditambah nilai investasi ditambah nilai pengeluaran pemerintah ditambah nilai ekspor dikurangi nilai impor. Contoh soal, diketahui data sebagai berikut. Pengeluaran konsumsi sebanyak 30 miliar, investasi pengusaha sebanyak 20 miliar, nilai ekspor sebanyak 17 miliar, nilai impor sebanyak 7 miliar, dan pengeluaran pemerintah sebanyak 15 miliar. Maka, besarnya pendekatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran ialah penyelesaiannya tinggal kita hitung dengan menggunakan rumus yang tadi. Setelah kita hitung, hasilnya menunjukkan sebanyak 75 miliar. Jadi, besarnya pendekatan nasional jika kita hitung menggunakan pendekatan pengeluaran sebanyak 75 miliar. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Fungsi pendapatan per kapita. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran negara dan masyarakatnya. Yang kedua, mengukur kelancaran pelaksanaan aktivitas ekonomi negara. Yang ketiga, mencerminkan situasi ekonomi masyarakat dan negara dalam waktu tertentu. Dan yang keempat, dasar pengambilan kebijakan di masa mendatang. Komponen pendapatan per kapita. 1. Pendapatan nasional, yaitu jumlah penghasilan negara dalam periode 1 tahun. Pendapatan nasional memiliki pengaruh pada pendapatan per kapita. Yang kedua, jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan total penduduk yang menempati suatu negara. Tingkat perbandingan pendapatan per kapita dan jumlah penduduk berbanding terbalik. Jika total penduduk suatu negara tinggi, maka pendapatan per kapita semakin rendah. Begitu pula, jika jumlah pendapatan sedikit, maka pendapatan per kapitanya pun juga tinggi.